Karena program ada juga program apa yang sigi religi itu, Pak? Ya, termasuk pembacaan Ratibul Hadat setiap habis sholat maghrib ataupun selesai sholat isya. Ini wajib dibacakan oleh imam masjid pegawai syara. Misalnya gitu, ada warga Palu ini yang disakiti hatinya oleh warga Sigi. Kira-kira ada tanggung jawab Pemda ini, kira-kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum, Pak. Oke. Hari ini season 3 episode pertama Saraba Channel. Dan spesial sekali nih, Pak Bupati Sigi, orang nomor 1 di Sigi lah, hadir di Saraba Channel. Tepuk tangan. Bapak Irwan Lapat, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Sibuk sekarang apa, Pak? Kesibukan sekarang? Ya, kalau kesibukan sekarang ini kan rutinitas pekerjaan kantor. Kemudian tentu terkait dengan tanggung jawab saya sebagai pimpinan daerah. Kemudian di salah satu juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian kebencanaan di Sigi. Nah, kemudian ya ketemu dengan masyarakat di rumah. Jadi memang benar-benar sibuk ya? Waktu, ya kalau mau disebut waktu ini mau diatur, ya bisa. Tapi memang masyarakat juga ketika saya bangun jam lepas subuh, mandi setengah 7, kemudian mempersiapkan kantor jam 8, sudah ada tamu di luar. Ya, saya juga bukan tidak protokoler. Kalau protokoler COVID cuman saja memang protokoler dalam artian secara administrasi di pemerintahan mungkin bukan saya langgar, tapi saya tidak terlalu formal. Fleksibel, Pak ya? Agak fleksibel ya. Sehingga ya saya nunggu lagi melayani mereka. Selesai itu baru saya ke kantor. Berarti pulang ketemu juga dengan warga dulu, baru ke kantor. Betul. Pulang juga seperti itu. Kadang sudah mau maghrib di kantor, sampai di rumah, ya ketemu lagi dengan masyarakat. Ya otomatis menunggu mereka, saya mandi dulu, habis mandi makan, dan tidak mungkin saya tidak layani. Pun dalam keadaan memang, ya ketika kita bilang capek dan sebagainya pasti, tapi semua itu lepas, semua itu jadi longgar ketika melihat ruang-ruang masyarakat ini bisa terlayani. Ini sederhana seperti itu. Keren. Tapi Pak, saya mau tanya nih Pak, Bapak ini kan dulu kan pegawai negeri, terus sudah berada di tingkat karir lah sebagai pimpinan birokrasi, sudah kepala dinas mungkin Bapak lalu, tapi memutuskan berhenti dan menjadi bupati. Kira-kira kenapa Pak? Makasih banyak, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, orang-orang pasti menganggap bahwa ada ambisi atau apa tidak. Sebenarnya sederhana. Pertama, ya ketika mungkin karena saya juga aktif di masyarakat dulu, sebelum jadi pegawai aktif di mahasiswa, kemudian bergerak di ruang-ruang sosial bersama teman-teman, ya kawan-kawan yang kemarin mungkin ya sekarang banyak yang aktivis. Ada juga masih tetap eksis sampai hari ini. Katakanlah misalnya Kak Arianto Sangaji, tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah sangat luar biasa. Ada adinda saya Eva Bande dan teman-teman yang lain, ya Etal dan lain sebagainya. Nah, ketika saya di pemerintahan memang ada ruang-ruang, tapi di birokrasi ini kan kita harus mengikuti sistem. Dan terkadang memang ada yang bertentangan dengan hati nurani. Pasti jiwa, siapapun. Tetapi itu bisa diselesaikan ketika kita menjadi pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu misalnya top leader, misalnya jadi pimpinan, apakah pimpinan OPD atau pimpinan tertinggi, bupati atau gubernur misalnya. Nah, ketika menjadi pimpinan OPD, saya jadi kepala dinas misalnya, ada lagi yang bertentangan, yang harusnya kenapa harus seperti ini, harusnya tidak seperti ini, tapi ya itu semua. Nah, di birokrasi kan harus terpagar semua, ada etika, ada norma, ada standar, ada prosedur. Nah, ketika di dalam pikiran lagi, kalau begini harus menjadi pengambil kebijakan itu. Nah, ketika pilkada secara nasional itu sudah dihelat, dilaksanakan beberapa tahun misalnya, saya terpikir bahwa ya ketika ada niat dan mudah-mudahan Allah merestui pada saat itu dalam pikiran, saya ingin juga jadi calon bupati, tapi bukan di Donggala, tapi di Sigi. Dengan pertimbangan bahwa di Sigi ini kan masih bagian dari wilayah yang memang satu kultur, satu budaya, kemudian ya banyak keluarga dan sahabat dan teman. Nah, ketika itu dilakukan, nah tentu banyak pertimbangan. Pertama, saya harus berhenti jadi pegawai negeri sipil. Apalagi meninggalkan jabatan sebagai pejabat tentu. Tapi tantangan besar itu, Pak. Itu yang terpikirkan. Kedua, harus
ya mohon restu dengan istri. Ketiga tentu dengan keluarga, orang-orang tua. Waktu itu masih ada Pak Aminuddin Ponulele, masih ada Pak Habir. Ya, mereka mensupport. Mereka sampaikan kalau kau sudah merasa bisa, lakukan. Nah, itu berarti ya saya maju terus terang bukan untuk kepentingan materi dan lain sebagainya. Karena pertama kepentingan sosial dan kepentingan masyarakat, bukan karena sebuah kekuasaan. Kenapa? Ya mimpi saya tadi ketika kita menjadi pengambil kebijakan ada proses lebih mudah mengurus masyarakat, dan memang tidak seperti yang saya bayangkan. Misalnya, bagaimana melakukan percepatan pelayanan, misalnya di dalam pelayanan kesehatan atau di dalam pelayanan pendidikan dan semua pelayanan pembangunan misalnya. Kita berpikir, oh ini bisa dilakukan seperti ini, berarti harus jadi top leader. Nah, di saat itulah saya berpikir ya harus menjadi pimpinan daerah. Tetapi ini tidak semudah yang kita pikirkan, semudah kita bayangkan. Kita harus siap uang, kita harus siap fasilitas. Nah, saya tidak punya itu. Tapi yang saya punya ini ya hanya semangat itu yang pertama. Kalau uang ada, tapi tidak banyak. Tidak seperti yang kita bayangkan dalam ratusan juta di bawah dari itu. Nah, yang pertama langkah yang saya ambil pertama memang sudah ada organisasi. Saya membangun komunikasi dengan teman-teman, ada sekitar 10-11 orang kami bersahabat dekat waktu itu kan. Nah, kita membentuk namanya FP2S, Forum Front Pemuda Peduli Sigi. Waktu itu sama-sama kebetulan ya Parida Saleh Edang yang ya adinda saya. Iya, saya tahu orang Kampung Baru. Ya, orang Kampung Baru. Nah, dia hadir waktu itu mensupport. Kita buka di Paneki waktu itu, Front Pemuda Peduli Sigi. Dengan harapan pertama bagaimana ke depan masyarakat Sigi ini yang berpenghasilan rendah, yang tidak mampu ini bisa mendapatkan pelayanan pendidikan itu secara gratis. Gratis dalam bentuk ya bayar juga, maksudnya negara yang membayar, tapi masyarakat yang berkemampuan rendah, berpenghasilan rendah bisa mendapat pendidikan gratis itu sendiri. Nah, tentu membangun ruang dulu, membangun basis komunikasi hampir 3 tahun. Saya berjalan, bergerak, membangun kebersamaan sama teman-teman semua, membentuk jaringan-jaringan ya luar biasa sampai pada persiapan. Nah, ketika saya bergerak menjadi Kadis Pendidikan beberapa saat kemarin, ya ini memang agak-agak mau dibilang ya sudah seperti cerita waktu itu Pak Kasman. Apakah mungkin karena persoalan politik? Nggak apa-apa kan? Ya dia apa? Dinonjolkan loh. Kan? Jadi waktu itu kita kan cerita santai. Iya santai. Waktu itu ada perhelatan akbar juga terkait dengan Pilkada Donggala. Kebetulan waktu itu bupatinya Pak Habir Ponulele. Kebetulan keluarga juga dari ibu saya, adik ibu saya. Nah, ketika itu dia sebagai bupati dan ketua Partai Golkar Donggala. Beliau tidak menginstruksikan secara langsung urus ini, tapi secara gestur kan kita tidak bisa hindari. Dalam ruang-ruang seperti inilah waktu itu Dr. Anita diusung oleh Partai Golkar. Singkat cerita, ya Santet dan semua titik menyampaikan bahwa Pak Iwan Lapata itu membantu si A. Nah itu resiko harus ditanggung. Ketika kita mau bermain api, kita siap terbakar. Ketika kita terjun ke politik, kita harus siap menerima resiko. Kalah atau menang itu resiko. Nah, resiko itulah yang harus saya terima dan saya ambil. Dan saya tidak keberatan. Karena saya tahu diri. Kenapa? Pasti kalau Pak Kasman rasa menang, saya pasti tersingkir. Tapi seiring waktu, seiring proses, ya kita terus bergerak. Ya saya mendapat hal seperti yang Adinda sampaikan tadi. Ketika pelantikan, ya 1 tahun saya menjabat, hampir 1 tahun kalau tidak salah, saya langsung di-staf ahlikan. Tidak apa-apa, saya tahu bahwa inilah awal mula saya harus terus bergerak. Pada saat itu saya sudah menyusun kekuatan, berarti ketika saya di-staf ahlikan, semangat saya semakin besar. Untuk menjadi Bupati Sigi? Karena saya pikir disinilah saatnya mungkin saya bisa lebih bebas. Kenapa? Karena saya di staf ahli. Di staf ahli itu ya bukan bercanda ini kan. Betul. Di situ ada sekitar 6-5 koran. Semua koran itu saya baca. Kenapa? Di staf ahli kan kegiatan tidak ada. Duduk apel tetap saya ikut prosedur. Saya datang jam 8, saya taat. Jam 8, tapi saya mau kemana? Saya baca koran.
Nah, Oh, dari cuma sini, baca koran saja kalau nyetirnya. tidak baca koran, ada buku-buku saya bawa. Oke. Bukan banyak lah, saya hobi buku baca-baca ya, buku-buku kepemimpinan lah. Ya, misalnya. jadi selama jadi staf ahli cuma baca koran. Ya, seperti itu. Kalau ada perjalanan, tapi jarang lah. Iya. Ya, jadi ya membaca. Ada buku-buku juga yang saya baca, misalnya katakanlah bukunya Si Guevara misalnya, ataupun buku-buku lain misalnya. Yang saya dari rumah, yang buku-buku yang jarang diterbitkan kan, misalnya Harold Crouch, Naiknya Militer di Panggung Politik, kemudian ya Siapa Menabur Angin Pasti Menuai Badai kan. Ya buku-buku seperti itulah, daripada saya tidak ada kesibukan, Tidak ada kerja. mau bekerja karena tugas, tidak dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan. Iya betul. Tapi mungkin kalau Bapak tidak jadi staf ahli, mungkin Bapak cuma jadi kepala dinas sampai sekarang. Nah, Iya kan? jadi saya pikir benar. Iya. Jadi ini semua karena kebetulan. Iya, kebetulan. Tapi kebetulan adalah kebenaran Tuhan menurut MH Ainun Najib. Wih, keren. Kebetulan adalah kebenaran Tuhan. Jadi, Keren. karena kebetulan saya staf ahli, tapi kalau Allah, kebetulan itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu menurut MH. Jadi kebetulan menurut manusia, kebenaran menurut Allah. Oke. Jadi memang harus kita berterima kasih juga dengan Pak Kasman Lasa sudah menstaf-ahlikan Bapak. Betul. Kalau tidak mungkin Bapak tidak semangat untuk maju Bupati Sigi. Itu yang benar. Iya. Dan Bapak Bupati Sigi termuda ya. Alhamdulillah ya. Wih, keren Pak. Bupati, alhamdulillah. Ya tentunya saya sangat berharap dan hanya berharap bahwa insya Allah ketika jadi bupati ke depan pada saat itu punya mimpi, tentu bisa menjadi bagian dari orang-orang kecil. Walaupun memang belum semua mimpi keinginan ini bisa terwujud dan tercapai. Betul. Masih banyak persoalan. Kenapa? Karena uang Pemda ini terbatas. Betul. Anggaran kita terbatas. Kita mau membangun banyak, mau memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial lainnya, uang kita terbatas. Semua diatur oleh etika administrasi, mekanisme, sistem, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga memang semua serba terbatas. Tapi di tengah keterbatasan dengan keuangan yang terbatas juga, tentu saya juga terus berupaya, misalnya mencari ruang-ruang nilai dana di pusat, provinsi, dan lain sebagainya. Wih, keren. Terus Pak, misalnya nih, waktu itu Bapak sudah memutuskan untuk menjadi calon bupati Sigi. Lalu kemudian kalau takdir berkehendak Bapak, kalau Bapak tidak menyesal waktu itu? Alhamdulillah tidak. Oh tidak? Saya sudah berpikir bahwa inilah jalan yang memang harus saya lewati, karena saya percaya bahwa apa yang ada dan terjadi itu karena semua karena kehendak Allah. Contoh misalnya ya, kalau mau dihitung secara matematika, basis iya, kemudian fasilitas sangat terbatas pada saat pilkada yang pertama. Baik yang pertama maupun yang kedua. Kenapa saya sebut seperti itu? Misalnya baru-baru ini kan di tahapan kedua kita juga terus bergerak, tapi calon lawan juga luar biasa. Kuat juga. Tapi dengan fasilitas keuangan, materi yang luar biasa, saya hanya bermodalkan komunikasi silaturahim yang saya bangun sejak awal, sejak saya menjadi pimpinan daerah sampai pada perhelatan akbar sendiri. Alhamdulillah Allah masih berkehendak untuk tentu memberikan amanah ini kepada saya dan pendamping saya yang baru, Samuel dan Senpong pada yang luar biasa. Keren. Terus Pak, saya dengar juga ini Sigi stimulannya ini bagus menurut saya karena bank yang langsung ke ini, bank yang langsung ke tempat. Keren sekali. Itu inisiatif dari Bapak atau memang dari bank? Begini, secara mekanisme bank melayani percepatan pembayarannya itu di bank. Iya, harusnya. Wajib. Nah, tetapi situasi kondisi ini memungkinkan harus dikomunikasikan. Misalnya daerah kami kan wilayah jauh misalnya. Iya, ada yang di Sibalai. Ada yang mau ke Kulawi. Kemarin kita pembayarannya di Salua. Langsung mobil dikawal oleh polisi ke sana dan itu memang kami minta. Kami minta bahwa kalau kita menunggu pelayanan di BNI, pertama masyarakat itu kasihan tidak punya kendaraan. Walaupun dia punya nanti akan beriringan. Terus menumpuk di bank. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillah ketika kita mintakan sama Bu Cici kemarin dan beliau bersedia. Akhirnya mereka naik ke Salua dikawal oleh polisi untuk melakukan pembayaran. Alhamdulillah itu bisa selesai. Wah, keren. Terus Pak, ini mungkin kita milenial belum tahu selama ini jalan 2 periode ini Bapak ini apa prestasi-prestasinya Bapak selama di menjabat sebagai Bupati Sigi. Mungkin teman-teman mau tahu ini Pak. Ya, alhamdulillah ya. Masih banyak ini. Jadi mungkin sambil minum saraba. Ya, saraba dulu dong. Asik. Ya, jadi antara lain prestasi saya pikir bukanlah sebuah hal yang kita banggakan, tapi
prestasi adalah sebuah jalan introspeksi diri kita, sebuah nilai yang harus kita pegang bahwa apa yang baik ini, apa yang sudah terjadi berarti ini adalah kerja-kerja kita. Nah, kerja-kerja kita dalam hal ini saya sebagai pemerintah, pimpinan daerah bukan hanya kerja sendiri, kerja pribadi, tapi kerja sistem. Manajemen ini yang harus dibangun. Nah, sehingga contoh misalnya beberapa saat dilantik kemarin saya Sigi belum mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, masih WDP, wajar dengan pengecualian. Dalam artian wajar tapi dengan catatan. Tata kelola keuangan, kemudian SPI standar pengendalian internal perlu perbaikan dan lain sebagainya. Kepatutan perlu perbaikan. Alhamdulillah, ketika 1 tahun saya menjabat, kemudian masuk di tahun kedua, barulah kita mendapatkan WTP tanpa wajar tanpa pengecualian. Ini adalah mimpi semua pimpinan daerah, siapapun pimpinan daerah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur. Mereka ingin bahwa daerahnya mendapatkan opini WTP. Nah, berarti di dalamnya bukan berarti ketika WTP tidak ada korupsi. Korupsi dalam artian dalam tanda petik bukan yang dilakukan oleh pimpinan daerah ataupun siapa, tapi ada penyalahgunaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, tetapi dalam tanda petik ini diminimalisir, dikelola dengan baik dan dijaga dengan baik serta diawasi. Kalaupun ada kekeliruan tapi tidak sampai fatal ya dimanapun. Nah, makanya ini menjadi harapan kami sebagai pimpinan daerah. Kemudian itu di tahun kedua, tahun ketiga kami dapat lagi WTP, tahun keempat dapat lagi sekali, kemudian hampir setiap tahun Pak ya? Masuk tahun terakhir baru ini berarti 4 kali sudah. Nah, apa yang dikejar di WTP ini, daerah mendapatkan dana insentif daerah. Itu jumlahnya sekitar 30 miliar. Uang inilah yang kami dorong di program Masagena kemarin terkait dengan pembayaran untuk anak-anak yang berpenghasilan, orang tuanya berpenghasilan terbatas atau rendah. Misalnya masyarakat kasarnya, misalnya masyarakat miskin. Cuman saya lebih dekat menyebutkan bukan masyarakat miskin tapi masyarakat yang berpenghasilan terbatas, yang ke bawah. Nah, inilah setiap tahun kita 10 putri, 10 masyarakat yang berpenghasilan rendah ini 10 putri dan putra tamat SD masuk ke pesantren itu gratis. Kemudian 10 putra 10 putri tamat SD masuk ke Balai Keselamatan itu juga gratis. Keren. Tamatan SMA 20 orang putra-putri, 20 orang putra-putri masuk ke universitas itu juga gratis. Universitas Sumbar, ke Untar dan Al-Herat. Yang Stein ya. Stein. Itu yang kita kerjasamakan kemarin. Termasuk Al-Herat kita kerjasamakan sehingga mereka ini belajar tidak perlu mendapat biaya dari orang tua. Jadi yang fasilitasi mereka adalah daerah. Uang bukunya, uang kosnya, uang makannya, sampai uang kos ditanggung oleh Pemda. Keren. Karena ada kan asrama yang misalnya di Tondo, di Untak, kita sewa asramanya. Sewa selamanya? Ya, untuk dalam tentu kalau ketika saya memimpin, kalau dia sekitar nanti di tahun depan mungkin kalau saya berhenti mungkin, dan saya berharap Bupati setelah saya ini tetap melanjutkan program ini karena program ada juga program yang Sigi religi itu sinergi dengan yang itu yang bilang tadi semua kalau yang tadi itu kan Sigi Masagena. Sigi religi itu karena di Sigi ini kan keluarga kita keluarga muslim dengan Kristen ini kan jumlahnya hanya sedikit saja bedanya 45. Nah, tentu ini sebuah nilai yang harus dijaga, nilai yang harus kita kawal sehingga Muslim namanya Sigi berzikir, Kristiani namanya Sigi beribadah. Sigi berzikir berarti mengingat Allah. Ketika mengingat Allah ada ruang-ruang lain, misalnya kita berzikir secara khusus lewat majelis-majelis dan lain sebagainya. Kemudian mengajarkan majelis lewat program-program yang sudah dikelola oleh MUI yang kita kerjasamakan, misalnya cara sholat, memandikan jenazah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya desa mengaji. Desa mengaji ini yang memang menjadi program unggulan kami yang terakhir ini, di mana semua desa itu yang muslim tentunya dikoordinir oleh Imam Masjid Pegawai Syara melalui pertama kami ada program di situ lewat dana desa nantinya yang menggaji Imam Masjid Pegawai Syara itu setiap desa itu rencananya itu 2 orang. Sementara berproses ini, nah 2 orang inilah dengan gaji
per 1 bulan itu 1 juta. Kalau dia 1 juta, 2 orang imam masjid berarti 2 juta. Kali 12 berarti hanya 24 juta dalam desa. Begitu juga program desa mengaji yang kami kerjasamakan insya Allah dengan MUI, Komda Al Khairat dan IPIM dan BKPM RI. Nah, mereka inilah yang menjadi jembatan kami ke ruang-ruang agar desa mengaji itu terus bergerak dan berjalan. Jadi perpanjangan tangannya Pemda Sigi. Ada anggaran yang kami sisipkan di dalamnya, ada nilai. Jadi kita programkan nanti teman-teman BKPM RI, MUI, insya Allah, Komda dan IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Pegawai Syara yang ada di Sigi. Inilah yang mengelola Sigi Religi khususnya desa mengaji tadi, termasuk pembacaan Ratibul Hadad setiap habis sholat maghrib ataupun nanti sholat isya. Ini wajib dibacakan oleh imam masjid Pegawai Syara di setiap masjid yang ada di Sigi. Kenapa? Keren. Karena sebenarnya ini terilhami begini. Ketika Sigi dilanda bencana. Iya betul. Yang kemarin Pak ya, 28 kemarin. Belum lama setelah itu lagi. BDW ini baju dari Sigi loh Pak. Oh alhamdulillah ya. Anak-anak Sigi yang bikin. Yang buat ya. Yang buat. Biasa. Likuifaksi kemarin, terus banjir bandang lagi. Masuk banjir bandang, masuk macam-macam bencana di Sigi. Jadi saya bilang secara teknis kita sudah urus. Kita sudah berkomunikasi dengan teknis. Berarti ada kekuatan lain. Mungkin saya punya perasaan bahwa ada yang kurang. Apa yang kurang? Mungkin spiritual. Mengingat kepada Allah kita kurang, kalaupun ada terbatas. Nah, terilhamilah pembacaan Ratibul Hadad setiap habis sholat maghrib atau setiap sholat isya. Itu diwajibkan di semua masjid di Sigi. Nah, dengan misi kemarin itu membumikan Ratibul Hadad gitu lah. Keren. Ya mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus ya. Amin. Pak, kalau saya lihat Bapak teduh sekali orangnya, terus dengan orang juga seperti tidak ada batas. Apakah ini gimmick atau memang dari dulu Bapak seperti ini? Mungkin kalau mau saya dari dulu sudah lama, sebenarnya tidak terlalu formal ya. Teman itu juga saya lama di Kampung Baru, saya lama. Iya. Ya, sama Ari. Ya, sama banyak ada Munir dan lain sebagainya di sini. Anak-anak Kampung Baru, kebetulan juga kan orang tua bukan orang dari mana, dari Kampung Baru, dari keluarga. Termasuk kita ini adalah bagian dari keluarga. Nah, keren. Kemudian ruang-ruang inilah di kampus juga kita sering berkumpul, ya dalam satu lingkaran bertemu, ya nilai-nilai yang pertemanan sejak awal. Insya Allah ketika saya jadi birokrat, yang awalnya pertama karena memakai sepatu harus pantofel dan sebagainya saya kaku, tapi saya ikuti, lama-lama sudah bisa, tapi sudah bosan sendiri. Namanya bukan diri kita ya. Terbiasa dengan hal-hal yang non formal. Ketika diperhadapkan dengan hal formal kita juga jadi kaku. Tapi alhamdulillah ruang-ruang itu mulai tidak juga terlalu. Jadi ketemu siapa saja ya biasa seperti ini. Ya di mana saja. Ya saya juga di rumah tidak terlalu protokoler. Kalaupun juga di mobil juga tidak terlalu pakai ajudan atau apa semua. Ya jadi batas ajudan ya jam kantor saja. Setelah itu mereka pulang. Jadi saya pikir hal-hal yang non formal ini memang sudah menjadi model dan formal yang saya dari dulu tidak nanti ketika jadi bupati atau mau mencari ya sensasi, tidak, tapi memang dari dulu seperti itu. Dari semenjak Bapak main-main di Kampung Baru. Tapi ada mitos di Kampung Baru ini Pak. Biasanya orang Kampung Baru jodohnya orang dulu, betul itu Pak? Tidak mitos ini di Kampung Baru ini. Biasanya seperti itu dan terjadi begitu. Teman saya kan Ari Andolo. Ya benar sekali. Cuman kalau saya kan berarti tidak masuk di mitos itu. Berarti Bapak berjodoh dengan Sigi karena menjadi kepala daerah di Sigi kan. Betul. Tapi Pak ini bicara soal jodoh ini, misalnya itu ada warga Palu ini yang disakiti hatinya oleh warga Sigi. Kira-kira ada tanggung jawab Pemda ini? Kira-kira ini. Tergantung. Tergantung ya. Boleh juga, bisa juga, tapi urusannya akan panjang nanti. Tapi saya lihat di Sigi banyak sekali wisata Pak ya. Alhamdulillah ya, wisata memang objek yang kita dorong itu ada 3 sebenarnya ya. Pertama wisata para layang di atas, kemudian wisata Danau Lindu dan air panas Bora. 3 ini menjadi ikon. Hanya saja memang pengolahannya masih terbatas. Di satu sisi dana kita kan juga kurang, terbatas. Jadi kita mau push di Danau Lindu. Pertama terkait dengan penguatan kawasannya, pembersihan danaunya. Nah, uangnya kita tidak mampu. Nah, ini kami sudah menyurat, sudah masuk tahun ketiga. Ya, sampai hari ini kita mungkin dikomunikasikan lagi. Tapi kalau Bora, alhamdulillah sudah bergerak, berjalan, kita perbaiki karena memang anggarannya bisa dan juga terbatas.
Nah, para layang juga menjadi sebuah sentral, misalnya di sana di atas pemandangannya sangat baik. Kemudian tentu masa pandemi ini sedikit agak berkurang pengunjung karena situasi kondisi. Tapi insya Allah ke depan mungkin, ya, apalagi ya sudah ada gubernur baru, terpilih, saya pikir ini juga bisa dikerjasamakan nantinya. Bisa dikomunikasikan. Bisa kita menyurat biar beliau yang akan turun langsung untuk menghempuskan anggaran di sini. Amin. Saya pikir itu. Mudah-mudahan Pak. Amin. Pak, ini kan Ya. Sigi ini saya cinta sekali Sigi, makanya saya mengundang Bapak. Makasih banyak. Saya mencintai Sigi lebih dari mencintai diri sendiri. Makasih banyak. Ini kan Bapak masuk tahun kedua sudah, periode kedua menjabat di Sigi gitu. Saya dengar di nih warung-warung kopi nih Pak. Bapak ini bisa dikatakan calon gubernur masa depan ini Pak. Calon itu doang. Calon gubernur masa depan. Bapak tanggapannya gimana Pak? Ya, terima kasih banyak karena Adinda sudah sampaikan saya calon gubernur, tapi saya pikir siapapun berhak untuk menjadi calon gubernur kan. Semua orang punya mimpi untuk menjadi apapun dia. Tapi niat saya memang pertama, saya tidak ingin karir politik saya terputus hanya di 2 periode. Iya, godeng. Itu yang pertama. Minimal semua orang punya mimpi. Mimpi saya pertama tentu saya harus berorientasi di politik dan berkarir di politik. Karena sudah dipilih jalan ini ya. Kemudian tentu terkait dengan untuk membangun daerah ini, ya saya punya mimpi juga. Mimpi sama seperti mimpi orang-orang yang sudah seperti saya. Nah tentunya ya dengan mimpi ini menjadi pacuan semangat kita, pengeluaran semangat kita untuk terus membuat hal yang terbaik tentunya. Nah tentunya ya kalau itu terjadi, pertama saya serahkan kepada partai politik yang ada, karena kuncinya di partai politik. Maupun kita mau, tapi kalau partai politik itu, khususnya kalau saya di Partai Golkar, alhamdulillah kemarin terpilih. Selamat Pak, terpilih sebagai ketua Golkar. Insya Allah, mudah-mudahan Partai Golkar mempush seperti itu, alhamdulillah. Nah tentunya terkait dengan ini siapapun dia, ya kebetulan saya juga sebagai putra daerah tentunya ingin membangun daerah ini, kan ingin punya nilai sumbangsi. Kalau ada kesempatan kenapa tidak ya? Seperti pendahulu orang tua kita, ada Pak Paliuju, ya ada ada Pak Nurdin Ponulele, kemudian ada Pak Longki Janggola, semua putra daerah sekarang Pak Cudi. Nah mereka semuanya adalah putra daerah asli, dan memang bukan karena putra daerah tidak, tetapi ya orang-orang yang memang punya potensi, nilai dan potensi, punya keinginan, punya mimpi yang baik untuk membangun daerah. Ya tentu juga saya ingin membangun daerah ini. Kenapa tidak? Ke depan ada kesempatan, dan insya Allah ya mudah-mudahan ya ini kita serahkan kepada Allah dan masyarakat yang ada, sehingga tapi saya tetap bekerja dulu membangun daerah. Insya Allah best practice yang ada di Sigi, ketika nanti pada saatnya kalaupun itu terjadi, Allah berkehendak, partai mendorong, insya Allah saya ingin juga jadi salah satu bagian dari calon gubernur. Artinya ini kan sekarang sudah harus seperti itu. Kalau dulu kan biasanya kan ada orang-orang menyebut, bahasa Kelly, minta maaf ya. Iya, maaf saya orang Kelly juga. Kenapa muni anak kodi? Apa juga itu anak-anak? Saya tidak melihat persoalan anak-anak, tapi ide, gagasan, pikiran seperti itu. Nah, Sulawesi Tengah ini sangat kaya, Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak mampu mengelola, kemudian anak-anak daerah yang punya andil dan punya keinginan masuk, kenapa tidak? Saya salah satu bagian dari situ. Nah, yang kedua, Sulawesi Tengah ini sangat dekat nanti dengan ibu kota negara. Ketika terjadinya perpindahan negara yang sudah ditetapkan, ibu kota negara dari Jakarta pindah ke Kalimantan, berarti potensi Sulawesi Tengah ini sangat besar. Antaranya apa? Untuk pangan, pangan agribisnisnya kan. Ketika bicara agribisnis ada pertanian, perikanan, perkebunan, horti, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, jarak ini kan sangat dekat Sulawesi Tengah dengan Kalimantan. Nah, ruang ekonomi ini akan terbuka. Nah, Sulawesi Tengah menjadi tumpuan. Nah, otomatis tidak mungkin orang yang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Sumatera, Jawa, Bali akan akses kemari. Kan pasar mereka ini kan jelas Jakarta. Nah, Jakarta jadi kota niaga, Kalimantan jadi pusat pemerintahan, otomatis distribusi pangan itu akan besar ke sana, distribusi UMKM akan besar ke sana, agribisnis akan besar. Nah, Sigi sebagian dari salah satu ruang ini, Poso, kemudian Donggala, Sulawesi Tengah khususnya menjadi suplai ekonomi ke sana. Saya pikir itu.
Betul. Kenapa tidak? Kita harus dorong kekuatan itu. Tapi Pak, terima kasih sekali nih Bapak mau datang di sini. Terus kenapa Bapak ini? Saya mau tanya Pak. Nah ini kan YouTube kecil ini, YouTuber kecil. Terus kita juga bukan dapilnya Bapak. Ini Palu kan. Bapak kan berorientasi di sini. Tapi Bapak kerendahan hatinya Bapak ini mau datang ke sini kenapa Pak? Pertama tentu. Apa karena kita ketemu di Masjid Jami kemarin? Jadi pertama tentu mungkin bagian yang terpenting dari hidup ini adalah silaturahim. Terus sekali. Seapapun orang, sekecil apapun nilainya tetap sama dalam artian mari kita membangun kebersamaan. Yang kedua, saya tidak melihat bahwa YouTube ini dalam bentuk yang kecil atau besar, YouTube ini yang punya nama atau yang tidak punya nama, tapi nilai persahabatan silaturahim untuk kita ini harus ada. Kenapa? Saya sangat bersyukur dan bangga dan merasa terhormat ketika adinda saya menyampaikan kemarin kita wawancara, saya sangat bersyukur. Ya, penting saya ada waktu nanti, makanya saya datang dimanapun. Nah, padahal dia semua Keluk ini. Ya, Keluk. Nah, makanya saya sangat berterima kasih karena media adalah sebuah ruang komunikasi. Media adalah sebuah alat yang luar biasa. Betul. Tanpa media orang tidak akan besar. Betul. Pasti tidak, pasti. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi yang tidak diketahui dari ruang yang kecil ke dalam ruang menjadi ruang yang besar. Dibesarkan oleh media ini sangat luar biasa. Bukan hanya media-media yang besar, media kecil pun mempromosikan dia ke semua titik. Nah, saya sangat berterima kasih ketika sahabat adinda saya mengundang kemarin. Saya sangat welcome dan berterima kasih. Dan bukan karena ini, di semua titik. Kemarin juga di podcast ya, di sana teman-teman juga mengundang. Keren. Saya pikir tidak ada persoalan. Yang pasti keinginan saya dan mimpi saya dan ya hidup saya selalu membangun silaturahim siapapun dia, karena saya juga adalah orang-orang yang pernah di bawah, pernah menjadi akar rumput dan pernah ya hidup dalam ruang-ruang sosial masyarakat yang memang luar biasa. Ketika menjadi pimpinan daerah, ini menjadi bekal saya bahwa memang kita harus selalu melihat ke bawah. Betul. Jangan lihat ke atas. Ya, minimal kalau ke atas mungkin tidak terlalu luar biasa. Artinya ruang-ruang itu ruang spesifikasinya sendiri. Betul. Tapi kita selalu menoleh ke belakang, harus melihat ke belakang karena agar rendah diri, Pak. Ya, dari situlah kita bisa melihat situasi dan kondisi kita bahwa memang seharusnya seperti itu. Iya, betul. Luar biasa, keren. Pak, kira-kira anak-anak muda seperti kita ini perlu didorong nggak supaya banyak podcast ini kan, kalau radio kan sudah jadul sekali kan, podcast. Bapak mendukung nggak kegiatan-kegiatan seperti ini? Sangat mendukung. Kenapa? Di sini sebenarnya media inilah yang paling penting. Pertama, ini menjadi media belajar, media komunikasi, media penyampaian informasi. Misalnya begini, katakanlah di Palu podcast ini ada. Terus ada pemerintah daerah misalnya mau menyampaikan sesuatu. Sekarang kan yang lagi keren ini kan YouTube lewat seperti ini. Nah, kalau kita mau diketahui oleh seluruh milenial, baik program dan lain sebagainya, kenapa tidak? Ruang podcast ini bahkan kalau bisa kita tambah, kita perbanyak dan membangun ruang-ruang yang sama. Sekarang bisa macam kami di Sigi hanya lewat radio ya. Radio. Misalnya ada program pemerintah yang memang masyarakat bawah, masyarakat umum sana belum tahu. Supaya dikampanyekan lewat sini. Kita lewat radio. Nah, radio ini kan kasihan hanya lewat pendengar masyarakat. Nah, di gunung hilang sudah. Tapi kalau di podcast kan seluruh bar dia. Nah, saya berharap bahwa memang perlu kita tumbuh kembangkan, kemudian diolah profesional, manajemennya diatur baik sehingga podcast ini tidak sembarang. Kemudian nanti lihat temanya. Apa spesifikasi dia, misalnya adinda punya mungkin bicara santai, kata bicara santai, kemudian mengundang para pejabat, nanti diklasifikasikan para pejabat siapa semua, kemudian teman-teman pengusaha yang sukses jadi ini bisa menjadi nilai contoh sebuah best practice bahwa ini misalnya si pengusaha yang tadi mulai dari nol tiba-tiba bisa besar, kita minta wejangan dia, apa yang membuat dia besar misalnya. Kemudian kan bahkan ada orang-orang yang mulai dari titik bawah, misalnya dia mungkin dari buruh dan lain sebagainya. Ini ada almarhum kemarin, ada sahabat saya dari Balikpapan, keluarga juga. Dia awalnya bukan seorang pegawai Pertamina, dia betul masyarakat biasa karena kehidupan orang tua juga terbatas. Dia bekerja menjadi buruh pelabuhan, tetapi dia punya niat, dia mau sekolah dengan uang buruhnya, dia sekolah sampai dia masuk di universitas, kan dia diterima di Pertamina. Terus dia keliling tempatkan di Jakarta, Surabaya, Makassar, terakhir kemarin di Sigi. Tapi semua tempat yang dia singgahi bekerja, di situ dia membangun rumah, membangun ekonomi.
Anak-anaknya saya lihat ada berapa, ada 7, 6, 2 orang jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, sudah sukses mungkin kita tinggal pakai segmen apa yang dipunyai oleh Saraba Channel misalnya. Nanti lihat, mungkin dalam konsep seperti tadi itu kita pilah-pilah, atau di ruang ekonomi apa, atau masih banyak lagi. Nanti tinggal lihat segmennya. Betul. Ya, saya pikir itu, saya sangat mendukung, dan insya Allah ya para teman-teman yang punya YouTube, punya ruang-ruang seperti ini, kenapa tidak diperbanyak? Bapak terbuka ya, maksudnya siapapun YouTuber yang mau undang Pak Bupati silakan ya. Tidak ada masalah. Bapak punya ini nggak tokoh favorit Bapak, tokoh politik favorit Bapak di Palu, di Sulawesi Tengah? Ada nggak yang menjadi motivasi Bapak? Ya, kalau menjadi tokoh politik, pertama salah satunya orang tua ya. Orang tua namanya Pak Amin Ponolele. Oke. Siapapun dia, seperti itu pun dia adalah menjadi sebuah karakter yang memang sangat berbeda kalau di kalangan, karena beliau punya pendirian yang tegas. Ketika dia sampaikan tidak dalam bentuk yang positif aturan, dia tidak akan melakukan itu. Tapi ketika dia bilang iya dalam positif aturan, dia akan lakukan apapun dia. Nah, itu kalau tokoh yang ada di tokoh daerah ya, Tengah. Kemudian ada berapa kalangan para politisi di pusat misalnya yang menjadi yang menjadi ruang-ruang panutan saya kalau sekarang ya. Lepas dari mungkin yang sekarang ya tentu Pak Erlangga. Wah, Ketua Umum Golkar ya, Menteri Perekonomian. Ya, seperti itu, dia punya juga kekuatan dalam artian membangun jejaring dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya kalau untuk yang tokoh-tokoh nasional, saya pikir kalau yang menjadi favorit di luar itu yang luar negeri tentu ada 2, Soekarno dan Che Guevara itu sendiri, dalam bentuk buku-buku ya yang saya baca dalam proses perjalanan yang sudah dilewati. Saya pikir itu. Terus harapannya Bapak untuk Sigi ke depan ini Pak, kan pasti capek jadi Bupati Sigi Pak ya? Karena banyak sekali problemnya, banjir lah, apalagi banjir kayak member di Sigi itu datang tiap tahun. Benar. Ya, harapan saya untuk di Sigi tentu pertama, insya Allah siapapun akan jadi pemimpin ke depan, termasuk saya juga. Insya Allah saya tidak akan pernah merasa capek. Tapi walaupun terasa seperti, tapi ini kan adalah amanah. Karena pengabdian Pak ya, sebuah pengabdian. Nah, sehingga ini akan menjadi nilai untuk kita sendiri. Yang kedua, harapan saya siapapun nanti yang akan menjadi Bupati Sigi ke depan, tentunya program-program kerakyatan yang sudah kami susun, kami rancang ini untuk tidak ditinggalkan. Misalnya Sigi religi terkait dengan 2 agama besar yang ada di Sigi, Muslim dan Kristen, yang memang nilai 2 ini harus dirawat. Yang kedua, program Masagena itu sendiri, pendidikan khususnya untuk anak-anak yang tidak mampu itu harus diberikan. Kemudian ruang lain untuk kesehatan, karena setiap tahun saya anggarkan 6 miliar untuk kesehatan gratis bagi masyarakat yang terbatas. Nah, sekarang insya Allah kita sudah kerjasamakan dengan BNI, ada kartu namanya kartu Masagena yang dipakai berobat itu gratis. Tapi sekarang kita sudah labelkan dengan BNI semacam ATM. Jadi bisa tarik uang? Dia tidak tarik uang, tapi ketika periksa tinggal gesek sama dengan BNI. Jadi sudah ada uangnya. Berapapun nilai obat yang dibayar, sudah ada nilai yang masuk dalam ATM. Ini sementara kita susun, kita olah. Insya Allah tahun depan itu sudah jalan. Wah, keren Pak. Terima kasih sekali Pak. Kritik sedikit Saraba Channel Pak. Bapak kan bisa lah mengkritik kita. Oke. Kritik sedikit. AC-nya jangan banyak karena memang AC Bekasi nih Pak. Jadi panas memang. Begini, Saraba Channel ini sangat bagus ya. Saya ketemu manajemennya sederhana. Tapi insya Allah, dan saya memahami ini, insya Allah kalau sudah ada modal dana, kita buat ruang sendiri. Kenapa? Kalaupun ruangnya ini menyambung dengan rumah, harus ada pintu di luar misalnya. Mungkin ini seperti ini kita masuk dari supaya tidak mengganggu aktivitas di rumah. Karena ya seperti manajemen perkantoran kan. Saya kembali karena tata ruang, tata letak, pengaturan ini adalah sebuah seni. Nah, ketika itu tidak dilakukan dalam bentuk ruang, dalam bentuk seni, itu tidak akan baik. Ada feng shui-nya juga kan gitu. Itu harus diatur. Tapi saya pikir ini sudah baik. Nanti insya Allah saya berharap insya Allah ke depan ya 3-5 tahun ke depan Saraba Channel ini sudah menjadi lebih besar lagi. Amin. Tidak lagi seperti mungkin dia sudah di luar ya, kita lihat pada Rutan ya, dulu mungkin hasil menempel, sekarang dia sudah punya gedung pena yang besar, sangat besar. Amin.
kita harus punya mimpi. Saya kalau tidak punya mimpi, saya tidak akan seperti ini. Karena mimpi saya menjadi seperti, tapi mimpi yang positif. Dan saya yakin mimpi itu ada sama Adinda. Sahabat channel, insya Allah tidak seperti nanti. Mungkin saya datang di tahun pertama seperti ini, insya Allah di tahun keempat kita dalam posisi yang berbeda. Sahabat channel sudah pindah tempat dan jadi besar. Kalau di tahun keempat saya tetap jadi host, Bapak sudah gubernur. Amin. Kasih motivasi sedikit Pak untuk anak-anak muda yang mau jadi pemimpin misalnya. Oke. Para teman-teman, sahabat-sahabat, khususnya anak-anak muda, karena saya pernah muda seperti kalian. Saya pernah jadi muda seperti kalian. Apa yang pertama? Pertama, siapkan diri. Siapkan diri dengan banyak membaca. Itu pertama. Banyak membaca, ya tentu buku-buku yang terkait dengan spesifikasi ilmu. Ya, cuma baca status ya, kalau dia benar, kalau dia kuliah di teknik mungkin banyak baca-baca teknik. Kemudian banyak buku-buku, baca buku kepemimpinan misalnya. Nah, kemudian tentu yakin saja bahwa ketika kita berproses baik, hasilnya akan baik. Kemudian tentu hindari, apa yang dihindari? Narkoba, minta maaf. Kemudian ya saya ketika sudah kawin kemarin, saya berhenti merokok sampai hari ini. Saya sudah jarang minum-minum yang lain. Cinta membuat Bapak berhenti merokok ya? Artinya karena saya ingin sehat. Bukan berarti saya ingin sehat. Kedua, ya uang bukan segalanya untuk mencapai sukses. Maksudnya orang harus jadi sesuatu karena uang tidak, tapi sebuah proses, kita lewati proses itu menjadi sebuah nilai yang sangat baik tentunya. Kemudian buatkan mimpi yang setinggi-tingginya. Mimpi menjadi sebuah motivasi. Misalnya saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Tapi ketika berpikir bahwa mimpi jadi ini, harus dibarengi dengan tindakan. Betul. Tindakan itulah yang mimpi tidur terus. Jadi mimpi harus bergerak. Mimpi harus. Terima kasih Pak waktunya luar biasa, sehat selalu Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa jadi gubernur Sulawesi Tengah. Amin. Pokoknya Sahabat Channel siap mendukung Pak. Amin. Pokoknya semua karena Allah ya. Amin. Sehat selalu Pak. Besok mau keluh, jaga kesehatan. Amin. Banyak Dinda. Jangan putus komunikasi Pak. Amin. Kalau saya misalnya mau jalan-jalan ke kantor bupati boleh. Saya menunggu, boleh. Saya menunggu. Insya Allah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Sahabat Channel yang sudah mewawancara tadi. Saya pikir mungkin kita cari lagi teman-teman. Ada anggota ketua DPRD Kabupaten Sigi boleh. Siap. Pak Rizal siap. Minimal ruang-ruang pejabat kita ambil segmennya, ruang-ruang swasta kita ambil, ruang-ruang masyarakat kecil kita ambil. Jadi sekali lagi terima kasih para teman-teman sahabat subscriber Sahabat Channel. Subscriber Sahabat Channel untuk nanti tentu mengikuti terus perkembangan di Sahabat Channel. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi podcast bersama Bupati Sigi Bapak Irwan Lapata. Nanti kita ketemu lagi di podcast episode kedua. Tetap di Sahabat Channel. Ya, saraba dulu dong. Ais.